Inilah saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan terlebih mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan, saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ya, biarlah kiranya kita semua boleh semakin menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, senang sekali saudara. Mungkin ini yang terakhir ya, bulan Desember kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, jadi saudara, pergunakan sebaik-baiknya waktu yang ada ini untuk mengingat kembali pengorbanan Yesus buat kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya mengutip satu kalimat dari satu ayat ya yang saya pakai untuk judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara, setiap bulan saudara, kalau saudara hadir selalu mengikuti perjamuan kudus, kita selalu ya membaca ayat ini di dalam saat kita perjamuan kudus saudara. Nah, sebentar lagi kita juga akan perjamuan kudus saudara, memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang saudara. Nanti kita akan membaca, coba dibuka di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap di saat saudara mengambil perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita adakan, kita bukan hanya mengingat bahwa pengorbanan Yesus bagi kita. Kita bukan hanya mengingat bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita, tetapi kita juga ingat ada satu pesan yang ditekankan di dalam peristiwa perjamuan kudus, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, ini saya percaya ini sesuatu pesan dan sekaligus perintah kepada kita saudara, supaya kita tidak lupa ya, di dalam perjamuan kudus kita mengingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita, dan juga ada satu perintah yang diberikan kepada kita, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kalau sekarang Dia belum datang, kita harus punya kewajiban untuk tetap memberitakan kematian, peristiwa tentang kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, saya renungkan kenapa saudara, karena masih banyak ternyata orang-orang sekitar kita yang menganggap bahwa Yesus itu bukan mati. Ya, Yesus itu bukan mati, tetapi Yesus itu diangkat atau disembunyikan. Di mana ada yang menganggap macam-macam saudara. Ya, oleh sebab itu anak-anak Tuhan punya satu kewajiban memberitakan kematian Yesus. Dia sudah mati dan bangkit dan hidup. Puji nama Tuhan. Mari saudara, bagian yang pertama saya menekankan tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46, di sana dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati pada waktu itu. Kemudian di dalam Yohanes 19 ayat 30, di sana dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati pada waktu itu dan sudah selesai tugasnya, yaitu datang ke dalam dunia untuk memikul dosa-dosa manusia. Sudah dilaksanakan. Itu adalah bagian daripada ketaatan kepada Bapa. Kematiannya di atas kayu salib untuk menebus
dosa-dosa manusia yang tentunya percaya kepadanya. Nah saudara, dia sudah menyelesaikan kehendak Bapa dengan taat sampai mati saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 di sana dikatakan ya, dia datang dalam wujud manusia, kemudian mati di atas kayu salib karena dia taat kepada Bapa. Ketaatannya dibuktikan bukan hanya sampai mati seperti kita mati biasa, tetapi mati di atas kayu salib. Puji nama Tuhan saudara. Inilah satu teladan juga yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dia ingin supaya anak-anaknya juga taat kepada Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya, kematiannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia yang pagi hari ini akan kita peringati bersama-sama melalui perjamuan kudus. Nah saudara, inilah satu-satunya cara menyelesaikan dosa manusia, yaitu dengan kasih Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara, Yesus menyelesaikan masalah dunia ini, menyelesaikan permasalahan di dunia ini dengan satu kata, yaitu kasih saudara. Amin saudara, katakan kasih. Kasih saudara. Apa sih masalah isi dunia ini? Masalah isi dunia ini adalah dosa. Dan dosa diselesaikan dengan kasih. Kasihnya dibuktikan. Dia datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa manusia. Ini adalah kasih Yesus yang ditunjukkan kepada saudara dan saya. Dan tentunya Yesus ingin juga supaya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menyatakan kasih itu. Kasih menjadi satu dasar dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Amin saudara. Kasih yang dimulai dengan hubungan dalam suami istri, kasih yang dimulai dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu, dengan tetangga, dengan orang yang di sekitar kita. Kasih harus menjadi warna di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab Yesus datang ke dalam dunia sudah memberikan satu teladan kepada kita dengan kasih-Nya yang sampai rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Tuhan tidak menuntut saudara untuk menyatakan kasih saudara sampai mati di atas kayu salib, tidak. Tetapi Yesus ingin supaya setiap kita memiliki kasih Yesus yang mengalir dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Kalau saudara saat ini belum menunjukkan kasih antara hubungan suami istri, dengan anak, dengan mertua, dengan mantu, dengan sekitarnya, inilah waktunya saudara. Untuk saudara membuktikan bahwa aku mau taat seperti Tuhan Yesus taat pada Bapa, yaitu sampai mati di atas kayu salib. Walaupun Tuhan tidak menghendaki aku untuk mati di atas kayu salib, tetapi aku mau menunjukkan kasihku kepada siapa saja. Haleluya, puji nama Tuhan. Indah sekali saudara. Permasalahan yang besar dunia ini, yaitu dosa, diselesaikan dengan kasih. Puji nama Tuhan. Sehingga kasih harus menjadi dasar bagi kita orang-orang yang percaya saudara. Bahkan kasih itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Saudara, kalau saya boleh katakan, saudara harus menjadi agen-agen kasih saudara. Dimanapun saudara harus bisa mengalirkan kasih itu saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik bagaimanapun juga, saudara harus tetap bisa mengalirkan kasih Yesus melalui kehidupan saudara. Amin saudara. Dan saya percaya Roh Kudus diberikan kepada kita, Rohnya Yesus diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa menyalurkan kasih kepada siapa saja. Jangan masih ada yang menyakiti istrinya, menyakiti suaminya. Kalau saudara mau menunjukkan kasih Tuhan. Bahkan sering saya katakan saudara, di dalam pernikahan saya sering sampaikan, suami istri dibentuk oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kasih Yesus, supaya dunia melihat bahwa benar ada kasih di tengah-tengah keluarga itu, kasih yang mengalir di tengah-tengah keluarga itu. Puji nama Tuhan. Pak, istri saya menjengkel, Pak, tetap mengasihi. Pak, suami saya menjengkel, tetap mengasihi. Sampai kapan? Tidak terbatas. Waktunya Tuhan yang akan beracara dengan dia.
Mari saudara, kita harus mengasihi. Mengasihi karena kasih adalah dasar daripada Yesus datang ke dalam dunia ini. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak memiliki kasih, saudara, saya percaya Yesus sangat bersedih, saudara. Yesus sangat sedih melihat anak-anaknya yang tidak memiliki kasih. Saya sangat percaya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk dapat mengasihi. Kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Itu Roh Kudus, saudara. Dengan Roh Kudus kita bisa lakukan itu. Pak Ari bisa ngomong saja, nanti dulu saya sudah berkali-kali mengalami, saudara. Mengalami, tapi kasih itu, saudara. Saya bersyukur Roh Kudus itu selalu menolong kita, karena dia adalah Roh penolong. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, saudara, ada Roh penolong yang menolong kamu. Ada Roh penolong yang siap menolong kamu. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan Roh Kudus itulah, saudara, yang akan menolong kita. Indah sekali Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan itu sangat-sangat indah. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, nikmati dan syukuri saja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saudara sudah bisa sampai pada tingkat menikmati dan mensyukuri dalam segala hal, wah, indah sekali, saudara. Apapun yang terjadi, saudara, indah sekali, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya sering ngomong sama Bu Ari, ya kadang-kadang kita juga sedikit mungkin ya, kalau hari Minggu, hari Sabtu mobil penuh ya, saudara. Kadang-kadang sampai mau bawa sepeda motor mau masuk aja susah. Saya bilang, anggap aja hiburan lah. Dulu nggak ada kayak gini, sekarang ada. Hiburan aja. Ya hiburan, suka cita aja, saudara. Puji nama Tuhan. Hiburan kan macam-macam ya. Tak anggap hiburan saja, saudara. Jadi dulu kan nggak pernah ada itu, sekarang ada hiburan aja. Nah, saudara, sekali lagi kematian Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat dahsyat buat saudara dan saya. Saudara, puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, Ia bangkit dan hidup. Ia bangkit dan hidup di dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6. Lukas 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Saudara, sampai malaikat datang untuk menjelaskan kepada murid-murid bahwa Ia sudah bangkit. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan, karena Dia bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, saudara, sehingga Dia bukan hanya mati dan kemudian mati selama-lamanya, tetapi Dia bangkit. Haleluya. Kemarin bimbingan baptisan air saya katakan, oh, memang kuburan pada waktu itu seperti goa, saudara, ya, bentuknya goa, kemudian ditutup dengan batu yang besar. Ya, kemudian malaikat itu yang menggulingkan batu itu, saudara. Ya, tetapi saya jelaskan pada mereka, tujuannya bukan supaya Yesus bisa lewat keluar, tidak. Tujuannya supaya murid-murid bisa masuk dan kemudian bisa melihat, membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Amin, saudara. Tinggal kain kafan saja dan Yesus bangkit tanpa dibukain batunya kubur, Dia sudah bisa menerobos. Puji nama Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya, Dia telah bangkit. Terus ngapain Dia bangkit? Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu. Saudara yang gelisah saat ini, ingat firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sudah bangkit saudara, tetapi mempunyai satu tujuan. Kebangkitannya adalah menyediakan tempat. Menyediakan tempat buat saya, buat saudara. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, tempat kita belum selesai. Ya, Bu Karmiati sering katakan, rumahku belum selesai. Nanti kalau rumah kita sudah selesai, sudahlah pasti ya kita akan dipanggil Tuhan. Haleluya. Tidak usah susah-susah saudara. Rumah kita sedang dipersiapkan. Karena firman Tuhan dengan jelas. Saya senang sekali saudara kalau saudara bawa Alkitab, saudara garis bawahi saudara, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, luar biasa. Kalau saudara mulai gelisah saudara, mungkin karena keuangan saudara mulai menipis saudara. Saya berharap tanggal muda tebal semua ya. Ini tanggal muda ya, tebal semua. Saudara kalau tanggal tua pun saudara mulai gelisah. Mungkin saudara juga sedang mengalami masalah lain, persoalan lain, saudara sedang gelisah. Ingat firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ, ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Puji nama Tuhan. Luar biasa saudara. Karena Dia Tuhan, maka Dia bangkit dan hidup. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nanti kita sebelah ya tempatnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Inilah pengharapan dan kepastian untuk kita menerima hidup yang kekal di surga. Ada satu pengharapan, kepastian di dalam Yesus. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi ada satu kepastian. Percaya bahwa Dia sudah bangkit dan naik ke surga. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita mau tetap setia dan taat sampai akhir, seperti Yesus juga taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Jangan gelisah saudara, tetaplah percaya saja. Apapun yang membuat saudara gelisah, ingat bahwa Dia sudah menyediakan tempat buat kita. Inilah satu pengharapan dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang sangat pasti. Saudara, kemarin hari apa itu saya ke tempatnya warungnya Pak Mukiar ya saudara. Wah, kalau saya datang ke sana pasti ya Bu Mukiar udah siapkan dik minum kopi cappuccino ya. Kemudian saya melayani, memang saya sedang melayani anaknya Pak Mukiar yang nomor 1 ya, puji Tuhan. Tapi dia sudah mulai mau terima Tuhan Yesus ya, kemudian terus harus sirami terus. Dan saudara, pada waktu saya datang ke situ ngomong dengan Pak Mukiar ya, temannya Pak Mukiar, teman SMP-nya datang 2 orang ya yang sudah sepuh-sepuh ya, sama dengan Pak Mukiar juga. Kemudian kita bincang-bincang dan saudara saya sampaikan tentang siapakah Yesus saudara. Saya katakan di dalam Yesus ada satu kepastian untuk disediakan tempat hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Walaupun mereka belum saya tanya untuk mau menerima Yesus, tapi kabar baik sudah sampai pada mereka. Dan mereka memperhatikan sungguh-sungguh saudara. Biar itu menjadi satu renungan bagi mereka. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Bagian yang ketiga saudara, wasiat amanat yang diberikan kepada kita. Wasiat amanat yang diberikan kepada kita. Karena itu ayat dalam Matius 28, mari kita buka di dalam Matius 28 ayat 19-20, ayat yang tidak asing lagi, amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara,
Ini sesuatu wasiat atau pesan atau amanat yang diberikan kepada kita, orang-orang yang sudah percaya Yesus, orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Yesus, yaitu apa saudara? Untuk memberitakan kabar baik, mengajarkan pada mereka supaya mereka boleh mengenal Yesus. Dan kemudian kalau mereka percaya, mereka dibaptis. Puji nama Tuhan, hari ini minggu depan ya, kita akan ada baptisan. Ada 7 orang yang akan dibaptis. Puji Tuhan, kita doakan supaya iman mereka tetap teguh, tidak tergoyahkan. Puji nama Tuhan. Saudara, ini adalah perintah atau wasiat, amanat yang diberikan kepada kita setelah Yesus bangkit. Yesus bangkit dan dia memberikan satu perintah kepada kita, satu amanat, yaitu supaya kita memberitakan kabar baik. Pergi dan beritakan kabar baik. Kalau ada yang percaya, bimbing mereka sampai mereka dibaptis. Puji nama Tuhan. Kita harus taat untuk melakukannya, yaitu memberitakan kematiannya sampai ia datang. Saudara, memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang adalah perintah yang diberikan kepada kita, di mana kita sudah memperoleh kasih Yesus yang menyelamatkan kita, di mana dia sudah menjanjikan, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi mari saudara dan saya yang sudah memperoleh kasih Yesus, yang sudah mendapatkan janji tentang kepastian hidup yang kekal, saudara mendapatkan satu perintah untuk kita memberitakan kabar baik pada orang lain. Amin saudara. Amin. Saya rindu saudara, setiap kita jemaat Kesia Talitakum ini menjadi jemaat yang suka bersaksi kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lain juga menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus juga. Saudara, kabar baik ini harus terus kita beritakan melalui berbagai cara. Saya percaya saudara, sekarang ada media sosial, sarana-sarana yang ada ini adalah cara-cara Tuhan. Tuhan menyediakan kepada kita orang-orang yang percaya saudara, supaya saudara mempergunakan menjadi sarana untuk kita bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Jadi saudara, gunakan sebaik-baiknya sarana yang ada. Terlebih kalau saudara pintar ya di dalam hal teknologi, saudara silahkan pergunakan itu untuk memberitakan kabar baik. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagian yang terakhir saudara, ada janji penyertaannya bagi kita. Janji hidup yang kekal, Tuhan menyediakan tempat bagi kita adalah janji nanti ya, setelah kita dipanggil Tuhan. Tetapi janji selama kita masih hidup ini saudara, ada janji penyertaan bagi kita yang setia tentunya. Di dalam Matius 28 ayat 20b tadi dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, supaya penyertaan Tuhan itu makin nyata dalam hidup kita, supaya fungsi daripada Roh penolong itu benar-benar akan nyata menolong kita. Fungsi daripada roh penghibur itu benar-benar nyata untuk menghibur kita di salah kita menghadapi persoalan apapun. Haleluya. Fungsi sebagai roh kebenaran itu benar-benar akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Sehingga saudara dan saya taat dan setia sampai mati. Mari kita mau mengasihi Dia dengan menuruti segala perintahnya. Janjinya Dia akan menyertai kita. Kalau ada penyertaan Tuhan, saudara, perhatikan, kita tidak perlu khawatir apapun juga. Amin.
Karena ada penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, memang kita ada di dalam dunia ini. Dunia dikatakan dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, saudara. Dunia ini makin hari makin jahat, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ingat, ada penyertaan Roh Kudus di dalam diri kita. Ada penyertaan Roh Penolong di dalam diri kita. Roh Penghibur, Roh Kebenaran yang memimpin kita senantiasa. Andalkan Dia senantiasa, maka Dia akan menyatakan kuasanya melalui kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan, jangan gelisah, jangan khawatir apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Jikalau saudara mulai gelisah, khawatir, ingat, Dia sudah pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ingat bahwa Dia menyertai kita senantiasa selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan terlebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga memiliki Engkau Yesus. Engkau yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang besar, karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan memberitakan berita kematian ini kepada orang lain, supaya mereka juga menjadi percaya kepada Engkau dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih buat Roh Penolong yang menyertai kami, akan menolong kami. Roh Penghibur yang akan selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau sudah bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kami mau sungguh-sungguh setia dan taat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar roh mengasihi itu benar-benar nyata dalam hidup kami. Sebab Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau ada di antara kami yang mungkin saat ini mereka kehilangan kasih. Ampuni mereka Tuhan. Biar mereka boleh bangkit kembali untuk mengasihi dan mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Hanya dengan tubuh dan darah Yesus sajalah kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami binasa tanpa tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin.